Ini aramaya sandara maturi di mekina lamu. Haleluya, haleluya. Uretu nasandiara nalamata pakaramaya si. Ini alamaya lamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Di alamaya so. Terima kasih Tuhan, oleh kasih kemurahan-Mu Tuhan, kami memuji menyembah Engkau, memasyurkan, memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu melingkupi setiap kami saat ini Tuhan. Kami merasakan anugerah itu sudah melawat kami. Tiba saatnya kami mau belajar mengerti kehendak dan rencana-Mu di dalam perjanjian, di dalam sabda-Mu, di dalam perkataan-Mu Tuhan. Engkau berfirman semuanya jadi. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, selamat malam. Kita mengucap syukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita semua bisa beribadah. Tidak semua orang punya waktu seperti kita. Kalau hari ini kita ada oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Maaf saya tadi terlambat. Karena satu hal ya, tetangga ngadakan syukuran, nggak bilang-bilang, mobil saya belum keluar, jadi mesti ngatur porsinya mereka untuk mengeluarkan mobil ya. Puji Tuhan. Oleh kasihnya Tuhan saya terlambatnya nggak lama-lama ya Bu. Puji Tuhan ya. Mari kita akan baca firman Tuhan dengan keadaan seperti ini. Baik bangsa, negara, semua yang membuat kita nggak nyaman di dalam hidup, perekonomian dan sebagainya. Tapi tadi yang kita pujikan, meskipun dan walaupun semua tidak berpindah gunung itu, tapi kita percaya otoritas Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Mari pada petang hari ini kita belajar banyak dari Kristus, membebaskan kekhawatiran kita. Khawatir boleh datang, tetapi khawatir itu tidak akan membungkukkan kita. Amin. Kita akan baca di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Apa yang dikatakan Paulus kita percaya. Mari pada petang hari ini kita ambil bagian ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Kita bebaskan kekhawatiran kita, kita patahkan di dalam nama Yesus. Karena kita memiliki Kristus yang dahsyat. Dia berfirman semuanya jadi. Dia berfirman dari dulu sampai sekarang, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Apapun keadaan tergoncangkan, tetapi kebenaran firman Tuhan tidak akan tergoncangkan. Kita percaya. Mari kita ambil bagian. Jangan ada di antara kita penuh terbelenggu dengan kekhawatiran. Kita percaya, kita nyatakan di dalam doa dengan permohonan, dengan ucapan syukur. Itu kunci keberhasilan. Malam hari ini Kristus tidak jauh dari kita. Dia juga berfirman, 2-3 orang sehati memanggil namaku, aku ada di tengah-tengah. Pada saat ini lebih dari 3 orang. Anugerah, kemurahan, kasih Bapa ada pada kita. Kalau anugerah, kasih, kemurahan Bapa berbicara, Immanuel ada di sini, kita bisa mengalahkan kekhawatiran itu.
bebaskan kekhawatiran itu. Bab dia hidup, ada hari esok. Bab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Bab kita memiliki Bapa yang dahsyat. Dia hidup di dalam kehidupan kita. Kita berdoa dengan permohonan, dengan doa dengan segenap hati. Kita akan melihat 1 Korintus 2 ayat 9 dinyatakan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kemurahan kasih-Nya nyata, pembelaan penyertaan Tuhan. Kalau dulu Tuhan menyertai muridnya, umatnya, saat ini tidak pernah berubah. Waktu ada perjamuan ikat di Kana, Tuhan Yesus diundang di situ. Terjadi terobosan yang luar biasa. Air menjadi anggur. Pada malam hari ini kita percaya, jangan terbelenggu dengan kekhawatiran kita. Kita nyatakan di dalam doa dengan ucapan syukur. Kita percaya terobosan-terobosan yang Tuhan berikan kepada kita, seperti di 1 Korintus 2 ayat 9 ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk siapa? Mereka yang mengasihi Dia. Siapa mereka yang mengasihi Dia? Saudara dan saya. Kita belajar bergaul karib dengan Kristus, bergaul karib dengan Dia, sebab Dia yang punya segalanya. Makanya Paulus berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir. Kita percaya bahwa Dia yang punya segalanya. Dan kalau Dia punya segalanya, terjadi apa yang dikatakan Paulus ini, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang disediakan Tuhan. Waktu tanggal 27 bulan lalu ya, Agustus, Tuhan percayakan saya pelayanan di Makassar sampai tanggal 30. Tanggal 31 saya harus ke Malang. Akal dan logika kita beli tiket diatur dengan kekuatannya sendiri. Saya cari tiket tanggal 30 yang jam 1 atau jam 12. Akhirnya tidak ada, dapat yang jam 10 tanggal 30. Tapi firman Tuhan ini tergenapi, saudara. Saya nggak ngerti kalau di Surabaya sudah terjadi demo ya. Tiba-tiba malam hari saya makan dengan putra saya, dapat berita kalau pesawat tiketnya diganti jam 7 pagi. Kita nggak mikir, cuma kita ngomongin, ada apa ya nih? Saya kalau manggil putra saya yang kecil, apa ya nih? Saya nggak ngerti bu, yes, mengalir aja. Jadi kita siap-siap, kalau pesawat jam 7 kita harus keluar dari hotel kurang lebihnya jam 5. Dan biasanya di Makassar itu tukang delay, saudara. Delaynya tidak tanggung-tanggung, 3 jam saya pernah ngalami seperti itu. Terus putra saya tanya, Bu, nanti delay? Biasanya ibu kalau pelayanan diganti-ganti gini tidak ada delaynya. Oh ya udah, kita nggak mikir tentang demo yang besar. Puji Tuhan, kemurahan Tuhan, tidak demo. Saya sampai Surabaya jam 9. Saya lupa telepon putra saya yang jemput itu. Sampai di bandara baru ingat, loh Yono enggak telepon Mas Dedi, putra saya yang tadi itu Bu, yang ngantar. Kita naik Grab aja. Oh nanti Mas Dedi marah. Ya udah, saya telepon. Karena dia tahunya jam 10. Saya dari Makassar. Loh, kok wis nyampe
Kenapa Bu? Ya aku lupa deh. Ya tidak apa Bu, tunggu. Aku kosong kok tak jemput. Ajaib enggak Tuhan? Malam itu, sore itu, mulai di Makassar, kacau ndak karu-karuan saudara. Yang terjadi seperti yang di sini, gedung-gedung DPR dibakar itu loh. Ajaib, inilah yang terjadi itu ya dan amin. Saya dari Surabaya, saya punya anak rohani yang di Polda. Dia tugas di, kebetulan dia tugas di Jogja. Waktu itu telepon saya, Ibu di mana Bu? Sambil nangis saudara. Bapak-bapak loh ini. Ada bapak saya itu. Doa Bu biar nggak seperti 98. Karena saya Bu harus ke Jakarta. Iya ya Pak, kita doa. Ibu di mana? Udah pulang dari Makassar. Puji Tuhan Pak, tiketnya diganti pagi ya Bu, jangan keluar-keluar. Kita juga berdoa tapi harus berhikmat. Kemurahan Tuhan, saudara. Kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Terjadi pada malam hari ini bagi saudara dan saya. Kekhawatiran pergumulan dalam bentuk apapun akan terjadi terobosan yang tidak pernah kita pikirkan. Setelah saya di rumah sore harinya, karena anak saya banyak titipan teman-temannya beli sesuatu di Makassar, melambung tinggi. Kena budget banyak ya. Puji Tuhan, anak rohani saya telepon putra saya, nyo aman, oh kena 1 juta petang terus kok, lah kon yo apa lho nyo, aku harus diomongi ibu nyo, tapi aku ngomong gak apa-apa timbang ibu capek-capek kan, terus gak apa-apa untuk dibayar yang cuma sedikit yang bisa masuk. Terus anak rohani saya bilang, gak apa-apa nyo, apakah mau tak kamu, nanti aku ada kenalan orang dalam, nanti malam ikut pesawat yang malam. Ya kok terserah gitu. Tuhan itu dahsyat dan dasar, yang mestinya mau kena 1.400.000 atau 300, akhirnya cuma kena 600. Tuhan itu sangat peduli. Ada pujian yang tidak asing lagi. Allah mengerti, Allah peduli. Ya, kepedulian Dia dalam segala yang kita hadapi, Dia tahu dan maha mengerti. Maka daripada itu jangan takut dengan keadaan yang kita hadapi saat ini. Baik yang memiliki usaha, baik yang bekerja, ikut orang, percaya kalau Dia yang menjadi benteng kehidupan kita, akan terjadi seperti ini. Karena baris bagian bawah kan mengatakan, disediakan Allah untuk mereka yang apa? Yang mengasihi Dia. Bagaimana orang yang mengasihi Tuhan? Melekat dan dekat kepada Dia. Yakobus 4 ayat 8. Mendekat, melekat sama Tuhan, saudara. Kalau kita dekat, melekat, dekat dengan Dia, kepedulian Allah itu sangat mengerti. Seringkali pikiran kita itu nggak sama dengan pikiran Tuhan. Yang mestinya begini baik, belum tentu baik. Saleman katakan, yang menurut jalanmu baik, belum tentu baik di hadapan Tuhan. Mari pada petang hari ini kita belajar banyak, bukan dari kata A, B seseorang itu, tapi dari Injil. Karena firman Tuhan katakan, di dalam Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pada malam hari ini, kuasa kebenaran firman Allah yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalau Dia berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tanggap, responi, terima dan lakukan bagiannya Tuhan. Mendekat, melekat dengan Dia. Mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu.
Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ini berbicara untuk menahirkan, untuk memperbarui jiwa roh kita. Sembuh dengan tahir itu beda. Tahir itu sembuh sempurna. Kalau sembuh kadang-kadang masih ada luka-luka di dalamnya. Di sini dengan jelas dikatakan, tahirkanlah tanganmu. Apa yang tidak berkenan di hadapan Allah, sebelum kita mendekat kepada Bapa, mendekat berbicara sabat dengan Tuhan, ada hari perhentian untuk Tuhan, memuji menyembah Tuhan, worship dengan Dia, kita harus membereskan diri kita. Karena tangan kita ini suka menghakimi orang. Coba ya saya tunjuk kepada Yeni. Yen, 1 Yeni 4 ke saya. Yen, kamu jangan gitu ya. Yang 4 kemana? Ke Buparti. Padahal aku beritahu Yeni, Yen jangan gitu ya. Kalau tertawa ini cuma intermezzo ya ini. Cuma contoh aja. Yen kalau tertawa jangan gitu. Padahal yang 4 ini ke kita. Makanya harus menahirkan tangan kita. Karena penghakiman itu haknya tuh Tuhan. Kalau kita belajar banyak dari Dia, hai kamu orang-orang berdosa, kita ini kain larah, kain gombal, rosokan manusia. Oleh kemurahan Tuhan, anugerahnya turun ke atas kita, Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita ini semua orang yang berdosa. Kita harus melepaskan itu. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kita tidak menyembah berhala, tetapi kita kurang percaya akan penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan. Kan sering kali tuh kita kalau punya masalah, kira-kira Tuhan itu bisa nolong aku enggak ya? Bener apa bener? Pernah toh keluar dari mulut kita, bisa lah Bu, Tuhan itu nolong kita. Itu sudah mendua hati, kurang percaya. Kita tidak menyembah berhala, tetapi kita kurang percaya. Tuhan berkata, jangan bimbang. Sekali Kristus, tetap Kristus ada di dalam hidup kita. Kalau Dia ada di dalam hidup kita, Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kita. Kita tidak akan dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Penyertaannya Tuhan itu, yaitu tadi 1 Korintus 2 ayat 9, yang tidak pernah timbul di dalam hati. Saya tidak pernah mikir kalau malam hari itu terjadi energi yang seperti itu, gedung-gedung DPR pada dibakar. Dan anak rohani saya yang di Makassar, Mak, puji Tuhan Mak, seandainya Mak pulangnya jam 1 atau jam 12 kita nggak bisa jalan. Karena pendemo kan sudah banyak, sukar Mak untuk ke bandara. Istilahnya, makanya kita belajar mendekat kepada Dia. Kalau kita belajar mendekat kepada Dia dan belajar untuk introspeksi diri, belajar menjadi ciptaan baru, karena Tuhan berkata kita ini adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Jangan ikut-ikutan, jangan seperti orang dunia. Tuhan berkata jangan seperti orang dunia. Kita adalah warga sorga. Kita hidup di dalam dunia, kita adalah warga sorga. Kalau kita warga sorga, kita harus melakukan bagiannya Bapak, bukan bagiannya kita. Kalau bagiannya kita nuruti daging, saudara. Saya sebelum berangkat sini, kalau masih ada waktu itu cucu saya pulang kerja ngomong, Oma minta doa. Oh, saya di kantor dulu kasihan. Apa? Banyak teman-temanku yang cerai. Hah? Apa? Oh, kenapa nak? Ya ada aja, saudara. Kalau kita menjadi warga sorga, walaupun itu bukan beban kita, kita melihat sahabat, kita melihat siapapun yang ada di sekitar kita punya beban, itu menjadi beban kita.
itu harus ambil keputusan yang pasti, yang kehendak Tuhan. Dan jangan berjalan sendiri. Kalau kita berjalan sendiri jatuh, apalagi suami istri pada punya kedudukan. Halo, yang di sini punya kedudukan, jangan sombong. Istri-istri yang dipercaya kerjanya lebih unggul, jangan merendahkan suami. Firman Tuhan itu selalu mengajarkan kepada kita, belajar kepada Tuhan, rendah hati dan lemah lembut, datang kepadaku, ya, datang kepada Tuhan. Kita hidup di dalam pernikahan, tidak selalu ada yang cocok. Makanya perikop tadi yang saya ambil, janganlah hendaknya kamu khawatir ya, dalam bentuk apapun, nyatakan dalam doa dengan ucapan syukur. Banyak yang dari Tuhan juga karena nuruti daging, tidak nurut firman Tuhan, tidak mendekat, tidak melekat sama Tuhan, tidak menahirkan tangannya, tidak menyucikan hatinya, terjadi rumah tangga berantakan. Tapi kalau kita ambil bagian, mengutamakan dia dan dia ada di dalam hidup kita, kita belajar mengerti kehendaknya, air menjadi anggur tetap berlaku pada malam hari ini. Baik dalam usaha, dalam rumah tangga. Saya ngomong sama cucu saya, kebetulan dia belum married ya. Makanya harus benar-benar belajar mengerti kehendak Tuhan. Bukan mengerti kehendak kita. Kehendak kita gambling. Oh, kerja aja enak, ya tidak enak, tidak cocok. Jangan. Tuhan itu Allah yang berdaulat dalam hidup kita. Malam hari ini daulatnya tetap berlaku. Makanya Yesaya 41 ayat 10, kita tidak boleh takut, tidak boleh khawatir, tidak boleh bimbang. Tangan kanan kita Tuhan yang gandeng. Saudara percaya malam hari ini ada lawatan Tuhan? Amen. Saya rasakan. Sebelum saya naik di sini, diajak ibu doakan mama. Saya bilang, "Ma, sudah menyembah, Ma." Orang tua kan senang kalau ada sih kejak ngomong mumpung-mumpung ya Bu ya. Saya bilang, "Mama, Ma, ya Ma ya." Terasa saudara, kalau kita mengundang hadirat Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, atmosfer Allah ada di wilayah ini, melingkupi, merasakan hadiratnya. Saya pernah, salah satu jemaat saya datang di tempat saya seperti ini, banyak menyembah. Langsung dia bersaksi, benar-benar loh, kalau Tuhan Kristus yang kita andalkan, kita utamakan. Walaupun kita belum masuk di tempat baitnya, masih masuk di masuk di tempat perumahannya, kita merasakan hadiratnya. Makanya jangan sembarangan kalau ngomong. Hanya di sini tadi dikatakan jangan mendua hati, ya, yang di dalam Yakobus tadi, jangan mendua hati. Kita ngomong, masa sih Tuhan iso nulung, itu mendua hati. Malam hari ini kita percaya, kita mendekat, ya ini jangan mendua hati. Kita percaya, apapun yang kita hadapi malam hari ini, kepedulian Allah ada pada kita. Saya kan nggak ngerti kalau terjadi rame seperti itu tanggal 30. Nggak ngerti, saya tidak lihat HP. Tidak lihat apa-apa karena banyak orang yang minta doa dan sebagainya. Tapi kepedulian Allah luar biasa. Akhirnya Pak Polda bilang seperti itu, terus saya ngomong ke anak rohani saya, Tuhan selalu menyertai kita, tapi kita berhikmat ya nak. Oh iya Bu, nanti aja kita lihat waktunya, karena dia juga mau berangkat ke Bali itu. Hari Seninnya dia mau berangkat Bali. Puji Tuhan. Malam hari ini kita berdoa, Tuhan ada dalam hidup kita. Tapi satu perkara, jangan lupa hikmat dari Tuhan ada dalam hidup kita.
Bab kalau hikmat itu tidak ada, ngawur saudara. Ego kita, kedagingan kita tadi nanti yang muncul. Oh Tuhan bilang tidak apa-apa kok, wes jalan naik. Berhikmat saudara. Kalau hikmat itu ada dalam hidup kita, Lukas 1 ayat 37 terjadi terobosan itu. Kemustahilan demi kemustahilan yang Tuhan berikan. Malam hari ini kemustahilan Tuhan tidak jauh dari kita. Di mana Bu Parti? Di sini. Dari hidup kita. Karena tadi bagi orang yang mengasihi Tuhan, yang mendapat anugerah kemurahannya, hanya jangan suka berdalih-dalih sama Tuhan. Hampiri dia. Hampiri dia dengan segenap hati. Kalau kita belajar untuk menghampiri dia, hidup itu seperti mimpi. Anugerahnya, kemurahannya, kasihnya selalu baru setiap pagi. Seringkali banyak orang minta doa, Bu, aku sakit ini, sakit ini, sakit ini. Aku mau ke dokter, terserah. Kamu ke dokter boleh, enggak boleh. Doa dulu, Bu, doa. Tuhan cuma ngomong, semua penyakitmu dari kamu stres. Segala beban dipikul sendiri, saudara. Padahal Tuhan kan berkata, 1 Petrus 5 ayat 7, serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan, Dia akan memelihara. Memang tidak mudah untuk menerima janji-janji Tuhan, tapi lewat ketaatan, kesetiaan kita terima, terjadi terobosan. Lukas 1:37 dalam hidup kita. Tapi ini Bu sakit, terserah. Kalau kamu mau ke dokter, monggo. Puji Tuhan, setelah periksa semua, hasilnya besok dia telepon saya, Bu, Tuhan benar. Lu dari dulu Tuhan benar. Benar apa enggak saudara? Benar, yang enggak benar itu lo kita. Tapi tidak semudah itu untuk bisa menerima dan menjalankan kehendak Tuhan. Tidak semudah itu. Bagaimana caranya bisa? Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Yesus gunung batuku, hanya Yesus kota bentengku. Terus tidak akan goyah selamanya. Dekat Dia, melekat dengan Dia, anugerahnya selalu baru. Ingat kalian masih kecil, yang punya tugas, yang punya beban berat, papa mama kalian. Betul atau betul? Baju sobek, sekolah sepatunya nggak pas, mama papa cuma lihat, tuh anakku rek, baju udah usem, sepatunya sudah nggak bagus. Yang beli kita, enggak toh? Siapa yang beli? Papa mama. Sip. Papa mama. Kristus itu seperti itu saudara. Kalau kita melekat dekat dengan Dia, kita cuma memuji menyembah Dia. Yohanes 4:23-24, penyembah benar, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Memuji menyembah, memuji menyembah. Apa yang kalian butuhkan malam hari ini? Terjadi terobosan Lukas 1:37. Tiada perkara yang mustahil. Kemustahilan Tuhan itu tidak ada di sini loh. Yang tadi Paulus katakan 1 Korintus 2:9, tidak ada. Yang ada itu kita loh, sombong, sok pinter. Belajar banyak dari Dia. Kalau kita belajar banyak dari Dia, kita mampu. Dan kita selalu bisa doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Enak, berarti pendoa. Semua itu miliknya Tuhan kok. Tidak ada, oh ini pelayanan, ini tidak ada.
Sulaiman kan berkata, berkat itu akan turun di atas kepala orang benar. Siapa orang benar? Orang yang belajar mengerti kehendak Bapa, yang mengasihi Tuhan. Nggak tunggu kalau serumah gitu ya. Ayo anak-anak doa, ayo sabar. Nggak usah. Kita sebagai orang tua duduk memuji menyembah, otomatis anak-anak kita ikut. Nggak usah diomongin. Ya seperti tadi loh, papa mama lihat baju kita kusem, sepatunya rusak, nggak tonggoi, nggak ome, nggak tantoi saya beli tong. Tapi papa mama Kristus seperti itu. Kalau kita mengutamakan dia, tanpa kita minta, dia memberi. Betul. Saya masih punya rumah kecil, belum ada untuk parkir mobil. Tuhan kasih saya mobil. Saya ngomong gini sama Tuhan, agak keliru. Benar masih keliru, toh berarti mobil masih kasih. Dan sekarang ada tempat-tempat untuk apa? Parkiran yang bayar berapa? 250 atau berapa? Seperti itu terjadi apa yang dikatakan Tuhan di Rasul Paulus 1 Korintus 2:9. Tiba-tiba Tuhan percayakan saya bisa membeli rumah yang bisa ada parkir mobil di Simoruntu. Ajaib benar Tuhan itu. Malam hari ini keajaibannya turun ke atas kalian, tangkap dan terima. Jangan mikir musuh. Bangsa Israel, dia selalu berdalih-dalih dengan Tuhan, tapi Tuhan tidak akan tinggal diam. Keluar dari Mesir ke Kanaan, Sakara BDW. Padahal kalau kita ke sana naik bis todet ya, cuma itu berapa jam gitu aja, sampai 40 tahun. Tapi Tuhan memelihara. Malam hari ini jangan pakai logika kita. Saya pernah, enggak Pak, terima kasih Salomo yang lain. Tuhan bekerja dalam hidup kita. 95 Tuhan percayakan saya bisa beli rumah di sini. Ada tempat untuk parkir, saudara. Jadi kalau malam hari ini, apa yang menjadi pergumulan beban berat saudara? Jangan berdalih-dalih dengan Tuhan. Sampai kapan Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Gak usah ngomong gitu. Lakukan Yohanes 4:23-24. Penyembah benar menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dia hadir di dalam kehidupan kita. Aku belum bisa berkarunia lidah berglosolali ya, berarti yang ngomong haleluya, haleluya, Tuhan Engkau baik. Ngomong gitu aja, gak usah ngomong apa-apa. Waktu putra saya umur 7 tahun masih di rumah kecil 3x5 wit, saya besar podium ini wit ya. Itu dia dapat penglihatan rumah yang saya tinggal di Jember. Dia ngomong gini, Bu, nanti kita punya rumah depannya itu ada taman. Terus kalau zaman dulu itu nggak ada ngomong yang rumah tingkat gimana, main loteng Bu. Loteng nggak kelihatan dari jalan. Di belakang itu kita bisa usaha. Saya walaupun pendoa saudara gak jadi belangkon, iso khotbah, iso ngelakon nih. Saya ngomong gini aja aneh-aneh, yo bapak belum kerja, oh saya. Iya Bu, ya cuma kita lakukan ujian penyembahan. Itu bentuknya Tuhan berkati saya kalau ada berkat selalu bertanya,
sehingga untuk untuk yang lain kayu nggak boleh diambil, ya nggak tak ambil. Endingnya tahun 95 saya Tuhan di rumah itu pewari yang penglihatannya putra saya nomor 7 tahun itu sampai muter sampai apa ketobrak tak di kriang saudara. Karena pakai logika. Akhirnya kita sama-sama berdoa sekeluarga, Tuhan aku percaya biar kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Walaupun David dapat penglihatan seperti itu. Akhirnya doa lagi Tuhan bilang kebun sayur. Nah, kebun sayur ini ya akeh dong Surabaya. Di luar kota ya banyak. Tuhan tunjukkan daerah berat. Akhirnya dapat di Simo itu saudara. Di Simo Rukun yang sekarang ada puskesmas, ada sekolah SD, sekolah SMA, SMP di mana ada ya. Puji Tuhan. Terus saya ngomong Lufit dapat ini. Terus Tuhan bilang, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak dimengerti. Tidak ngerti saya maksudnya Tuhan. Udah tinggal di rumah situ 6 tahun, tiba-tiba saya dapat berkat. Saya nggak mendoakan loh ya, tidak sebagai pendoa, ada mukjizat, ada pertolongan dari yang Tuhan percayakan saya untuk berdoa, terus saya diberi berkat di rumah itu. Tidak ada masalah apa-apa. Tapi saya kenal pada mereka. Tiba-tiba saya ditelepon, Bu, Bapak ya ngumpul di satu tempat ini, nanti kita ngumpul. Dia punya tim bantuan 4 orang, 5 saya. Dia ngomong, berhenti tidak usah berdoa buat rumah. Tuhan ngomong harus dikasihkan seseorang. Lah saya itu kan orang Surabaya suka guyon. Wih enak erek sing itu gitu saudara. Terus suami saya marah, almarhum tapi sekarang sudah 22 tahun. Nggak mungkin minta maaf sama teman-teman saya. Maaf, sorry. Terus ibunya singkat kata dia, untuk kamu tadi. Makan saya. Ya rumah yang dilihat oleh putra saya yang kecil, David itu, sampai hari ini. Pada malam hari ini mungkin ada di antara saudara yang menerima janji-janji Tuhan lewat nubuat atau penglihatan atau lewat mimpi, pegang janji itu dan tinggal di dalam hadiratnya. Tuhan akan menyatakan kemurahannya. 6 tahun saya tinggal di Simo, saya dapat berkat di rumah ini. Saya nggak kepikir saudara. Jangan mikir kayak tadi, bapakmu kerja apa? Suami saya itu tukang las misbar. Tahu misbar? Bukan nama PTT loh saudara. Grebes bubar. Misalnya di rumahnya ibu udan wis ngalih. Tidak punya sendiri. Tidak mungkin punya rumah seperti itu. Membeli rumah di Simo aja 5 kali 20 itu aja 27 juta tahun 95 itu rekoso dengan tabungan yang Tuhan percayakan. Malam hari ini yang belum punya rumah, yang masih kontrak, jangan takut. Pengkhotbah 3 ayat 11 itu terjadi. Semuanya indah pada waktunya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saudara kan belum, mungkin ada yang tahu, ada yang enggak. Keluarga besar saya itu bosan sekali. Anak saya 8, tapi sekarang sudah meninggal 1 tahun yang lalu, umur 52. Terus keluarga banyak seperti itu bisa nempati rumah kecil, rumah sedang, dan rumah ini. Akhirnya setelah anak-anak merit hilang semua, sudah sepi lagi, puji Tuhan. Ini seringkali jalan terus, aja dipelakoni. Tapi setelah belajar banyak dari Tuhan, kita akan melihat Yesusku luar biasa, persoalanku biasa. Yesusku luar biasa, persoalanku biasa. Amin. Jangan persoalanku yang gede saudara. Yang gede itu Tuhan Yesus.
Benar yang kata Tuhan Yesus, kalau Dia kita agungkan, kita muliakan, tanpa kita meminta, Dia berikan. Akhirnya putra saya yang namanya David ke rumah itu saya ajak loh, singkat kata sudah dilihat dan diberikan ke saya. Anak-anak saya berdoa, rumah itu kosong 10 tahun, tapi untuk tempat berdoa dari kelompoknya ibu itu aja. Puji Tuhan, David lari ke depan, ke belakang, naik, turun. Lihat toh bu, benar toh bu, terus dia lari ke jalan. Lihat, dia terproteksi, orang ketok tekor jebol, tidak kelihatan dari jalan. Ya Fit, dia tahu benar toh, iya benar. Malam hari ini mungkin ada di antara saudara yang belum tergenapi janji-janji Tuhan, turun ke atas kalian, katakan Tuhan itu baik. Bab Pengkhotbah 3 ayat 11 itu pasti ada endingnya, ada waktunya. Kalau waktu kita, cepat-cepat. Kalau saya dulu cepat-cepat rumah dari 3 kali 5, bilang cepat-cepat punya rumah rodok gede. Nggak gede, rodok gede, saudara. Rodok gede, 10 tahun loh doain. Dari rumah kecil sampai ke rumah 5 kali 20 itu 10 tahun dinubuatkan. Mungkin masih ingat ya, masih ada Lema, kakaknya Bu Iin yang di Raja Damai. Tuhan berbicara kepada saya, engkau akan memiliki rumah lebih dari 1. Ya, saya itu orangnya suka ngeledek gitu. Oh, so Tante Lena, mulutmu lu arti, dia mesti marah sama saya kalau ngomong sama saya bahasa daerah. Mulutmu lu, lah ya gak mungkin tuh, mesuk baru kok. Wis tak percaya. Seperti itu. Mungkin saudara dinubuatkan dan mendapat hikmat, mendapat mimpi dari Tuhan, belum saudara dapat dikatakan dengan baik. Pengkhotbah 3 ayat 11 itu akan terkena. Kalau Tuhan yang berdaulat itu, aduh, tidak bisa ngerti. Betul. Malam hari ini apa yang dikatakan di dalam firman tadi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, kepada Bapa ya, doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Katakan terus Tuhan baik, walaupun lagi di bawah. Saya mendidik anak-anak sejak kecil, setelah mendapat uang saku, belajar untuk perpuluhan sampai dia merit. Setelah dia merit, suaminya bekerja, mendapat tantangan, uangnya dimakan orang 175 juta. Itu 7 tahun yang lalu. Ya orang ngambil barang, karena menantu saya itu sales. Ngambil barang, tadinya ngambil baik-baik, lama-lama kebaikan sampai gak bayar, bahkan hilang. Istanya tidak ada, beberapa stad ada, rumahnya juga kosong, beberapa orang. Putri saya ini orangnya suka kumpul. Terima kasih Bu didik aku, ya gitu. Saksi di jemaat sambil nangis. Saya belajar banyak apa yang Ibu katakan, apalagi Ibu seorang janda. Waktu saya masih kecil, saya masih SMA kelas 1, Ibu menjadi janda dan belum ada yang kuat untuk nopang keluarga Ibu. Ibu tidak punya saudara, tapi punya saudara kecil banyak. Saya belajar nurut, tapi saya mengalami kesulitan yang luar biasa. Itu setelah ditolong loh ya, putri saya bersaksi. Jangan belum ditolong saksi podoe benjaluk saudara. Halo? Jangan dalam kesusahan, saudara saya susah ini podoe. Setelah ditolong, mungkin saya dan suaminya bersaksi. Bu, aku sudah belajar loh ya, bukan benar, tapi aku mengalami seperti ini. Ibu saya cuma bilang, Roma 8:28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dengan jalan ini nak, Tuhan mendidik kamu. Nanti kamu dipercaya Tuhan yang lebih besar, kamu tidak sombong. Karena kesombongan awal dari kejatuhan. Benar saudara. Firman Tuhan 1 Korintus 2:9 itu tak jadi saat ini pada putri saya.
Dia cuma sebagai pegawai, dia tidak kuliah. Ya kuliah diambil sing aneh-aneh, ambil notaris. Lah notaris malah ya dobo. Kakaknya bilang, aku bisa bantu kamu, tapi yang simpel-simpel gitu loh, ekonomi atau apa yang cepat kena kerja. Mas, gak kuliah, puji Tuhan, dia ikut orang dari dia lulus SMA sampai hari ini bos itu sing dilalui sampai hari ini. Dan temannya itu S2, terus S apa ya, anak lebih SMA, S3. Puji Tuhan, kemurahan Tuhan luar biasa. Akhirnya dengan masalah itu, bapaknya dulu belum meninggal selalu ngomong, kita tidak punya saudara, tapi kita punya Tuhan. Kita banyak keluarga daripada Tuhan. Kita percaya, kalau kamu tahu saudaramu yang susah, sedang kamu cuma menghakimi, oh kamu tuh gini, baik itu jatuh dalam keuangan, susah dalam apapun, kalian yang bisa nolong dengan uang, bantu dengan uangnya, tidak bisa bantu dalam doa. Nanti Tuhan yang berdaulat. Ibumu tidak punya siapa-siapa, ibumu cuma bisa berdoa. Akhirnya itu dipraktekkan. Beberapa anak saya mengumpulin uang untuk bantu adik iparnya ini. Puji Tuhan, besan saya juga tahu, karena memang tidak untuk judi, tidak untuk perempuan, memang ketipu benar-benar gitu ya. Puji Tuhan, ditolong juga sama besan. Akhirnya tak tutup. Dan saat ini, apa yang dikatakan firman Tuhan, dia dan anak pemeliharaan Tuhan. Akhirnya oleh anugerah Tuhan, Tuhan percayakan dia punya mobil, bisa nge-grab sendiri. Kalau dulu nyeles ya saudara, kalau punya sendiri itu kan aman, bisa bantu pelayanan dan sebagainya. Semuanya dia tetap di kantor yang sama. Dan yang di luar dugaan lagi, kemurahan Tuhan, secara manusiawi, keluarga saya nggak bisa menyekolahkan anaknya di Gloria. Tapi anugerah Tuhan itu luar biasa. Lewat cucu saya, yang tadinya dari SMP itu cuma bisa main bola, dia tiba-tiba mau ke SMA libur-libur itu, dia pingin basket. Oleh kemurahan Tuhan dengan basketnya itu, Tuhan topang. Cucu saya disuruh pilih 3 sekolah, dan Tuhan berbicara di Gloria, tinggal pilih Gloria 1 apa Gloria 2, karena dia ikut saya. Yang tadi saya akan cerita, badannya gerombel, sudah menikah hilang kabeh, tinggal saya sama putra saya 1, sepi rumahnya. Ibu saya juga sudah tidak ada, dia saya tarik ke rumah saya, tinggal di Nyembur. Akhirnya dia ambil di Gloria 2. Dari mana? Dari Tuhan. Karena basketnya, saudara, ajaib tidak Tuhan? Oh, luar biasa. Malam hari ini Tuhan tidak jauh dari kita. Mari kita nyatakan semuanya ini di dalam doa dengan ucapan syukur. Enak gak enak, malam hari ini katakan Tuhan itu baik. Amen. Dia akan menyatakan anugerahnya, kemurahannya. Tadinya di kantor yang memang itu tugas daripada perusahaan, harus ganti, dan ganti dipenjarakan. Dan waktu itu 3 anak yang kerja di situ, dia dimasukkan kakaknya. Kakaknya punya anak 2, yang dapat ini masih belum merit begitu. Terus yang Vian ini anaknya 1. 3 anak dikeluarkan pada saat itu juga. Sampai putra saya yang anaknya 2 itu ikut Risma, waktu itu masih di belakang Risma, merespon itu saudara. Apa pasukan kuning atau pasukan apa? Wong biasanya saya disuruh Tuhan bagi nasi di situ. Lah anak saya jadi pasukan nih. Saya bagi nasi. Aduh Tuhan Yesus, mau ngomong apa? Ya dijalani ya saudara. Akhirnya ketiga anak saya ini diberkati Tuhan mobil. Dari mana? Dari Tuhan. Yang tidak pernah dipikirkan. Dari mana saya beri anak-anak berkat?
Saya cuma sebagai pendoa aja. Tuhan itu kalau berdaulat kayak mimpi itu benar-benar. Putra saya yang namanya David tiba-tiba ngantar saya waktu itu mobil saya gak bisa keluar, pakai dia nge-grab teman keluar dari rumahnya. Loh Bu, kok belum menikah rumah keluar? David, kok anak tidak nyeles? Enggak Pak, apa? Nge-grab, pirabit setorannya apa kayak Tuhan cukupi. Dia tidak cerita, itu 250. Cukup Tuhan itu menggoncangkan hati orang itu. Kenapa saya ditelepon, Bu, tak kasih dana 30 juta tapi suruh ngambil mobil. Saya tidak langsung puji Tuhan, terima kasih Pak. Enggak saudara, supaya tak doa. Karena saya punya bapak saudara. Saya ngomong sama bapak dan anak-anak saya kumpul. Tuhan bilang jangan diambil, jangan diambil. Bapak ini marah, mesti nggak dilihat berkat si angin ini. Tangkep menurut Bu. Maksudnya terimon. Tuhan itu berdaulat yang luar biasa. Selang beberapa bulan di rumah saya dikirim mobil baru untuk David Nugget. Malam hari ini tidak jauh dari saudara. Dalam pergumulan, dalam bentuk apapun kalian terbawa, terpuruk, tapi nyatakan di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan baik. Putra saya yang anaknya 2, istrinya kerja. Kalau orang Jawa bilang patungan, urunan, uang muka dan cicil setiap bulan 4.900.000. Tapi sekarang sudah selesai, sudah jadi sudah selesai semua. Yang Vian ini juga dapat berkat dari Tuhan. Punyanya David disuruh berikan ke Vian, temanku saya. Fit, mobilmu kasih no. Kata Ipan, nanti kamu tak boleh barang. Tidak usah minta-minta, tidak usah bantu doa ya. Ada kesusahan anak saya, tidak usah. Datang kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat yang ketiga dan keempat. Ini ayat yang terakhir. Sampai jam berapa? Besok pagi ya. Lihat Bu Barti ditantang terus, tapi Bu Barti sih nantang sih nggak bisa. Ini tadi saya dimarahi orang, Bu kok tidak jawab WA saya. Aduh nih kamu ke rumahku tak? Aku lah tidak ada, langsung nak kirim. Lu kasih teko Ibu, dia udah nanti nggak ada di rumah. Katanya tidak dijawab. Silakan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan hal yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dalam pergumulan, dalam bentuk apapun, yang besar, yang kecil, tengah-tengah, bergembiralah karena Tuhan. Roma 8:28 tadi, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dengan adanya rezeki atau berkat yang akan datang, yang dipercayakan Tuhan yang lebih baik, biar kita itu tidak sombong. Itu tujuannya. Ini kita lakukan, kita terus bergembira. Maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Memuji menyembah hadirat Bapak yang tadi saya katakan berulang-ulang. Dia hadir, dia menilik batin-batin kita. Tidak usah ngomong, Bu, bantu doa saya ini. Tidak usah. Boleh minta bantu doa, tapi belajar mempercayakan diri kepada Kristus. Seperti waktu kamu kecil, mempercayakan diri kepada mama, papa, atau ibu bapak. Semua yang kita perlukan papa, mama, ibu, bapak yang berikan. Tuhan seperti itu. Dan saat ini dia ada di sini. Apa yang diinginkan dia malam hari ini? Apa yang kalian inginkan? Daulat Tuhan turun ke atas kita semua tanpa kecuali. Ayat yang keempat, ini keempat ya. Dan bergembiralah karena Tuhan apa yang diinginkan hatimu. Ya. Kalau tadi berdiam di negeri berlaku setia. Yang ketiga, ya, yang ketiga berdiam di negeri berlaku setia. Maksudnya sekali Kristus tetap Kristus. Jangan mengatakan mosok sih Tuhan dulu, jangan. Tapi katakan Tuhan pasti tolong. Yang keempat, kita ulangi lagi, kita harus bergembira karena Tuhan. Apa yang diinginkan di hati kita malam hari ini, Dia berdaulat.
Tapi Tuhan punya waktu. Sampai kita ini dilihat Tuhan, oh wis kuat apa ora. Yang uji itu Tuhan, bukan pendoa, bukan pendeta, tapi Tuhan, ya. Tuhan percayakan kepada kita semua tanpa kecuali. Ayo sama-sama berdirinya untuk bantu untuk ujian. Cek satu, cek. Yesus selamanya, Yesus Harapanku tak akan pudar, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus selamanya, Yesus. Tetap ya dalam pujian, dan Ibu yang memimpin kita untuk masuk pujian atau penyembahan. Ada lawatan pribadi, lepas pribadi. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru.